Udara terasa sangat panas siang ini, membuatku malas keluar rumah. Padahal hari ini adalah jadwal konselingku dengan Bu Alia, psikologku. Rumah ini hanya berisi para ART saja. Papa pergi dari kemarin ke Jogja. Sedang Mas Rangga selepas sarapan pagi sudah menghilang dari rumah ini. Untuk urusan pekerjaannya, aku menggaruk kepalaku yang terasa gatal. Tak lama aku menarik handuk, bersiap untuk mandi. Kuputuskan untuk pergi ke psikolog saja, menghadiri jadwal sesi konselingku hari ini. Pak Arsyad mengantarku sampai ke depan tempat praktek Bu Alia. Dengan langkah santai, aku masuk ke dalam bangunan ini. "Bagaimana kabarnya hari ini sih, Mbak Sia?" tanya psikolog wanita ini padaku. Begitu masuk ke dalam ruang prakteknya. "Alhamdulillah baik Bu," balasku. "Baguslah." Ia memulai menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Sesi konseling hari ini pun berlangsung baik. "Saya rasa hari ini sudah cukup," ucap Bu Alia mengakhiri sesi konseling hari ini. "Terima kasih Bu atas bantuannya hari ini," sahutku. "Sama-sama Mbak Zia." Aku keluar dari ruang prakteknya setelah berpamitan dulu dengannya. Pak Arsyad sudah menunggu di luar menjemputku pulang. Hari sudah hampir senja begitu aku masuk ke dalam mobil. Karena malas langsung pulang ke rumah, ku minta Pak Arsyad untuk mengantarku ke sebuah mall dulu, mencari kesenangan diri sejenak di luar. Masuk ke dalam mall besar seperti ini membuatku sedikit bingung. Untuk beberapa saat aku tak tahu mau jalan ke arah mana. Tak perlu lama berpikir, ku putuskan untuk mencari gerai makanan saja di sini karena perutku mulai berbunyi. Sebuah restoran keluarga menjadi pilihanku. Restoran ini cukup ramai oleh pengunjung. Beberapa kursi dengan posisi bagus sudah terisi. Ku edarkan pandanganku, lalu memilih duduk di kursi yang masih kosong yang berada di sudut ruangan. Seorang pelayan datang menyapa dan menanyakan pesanan. Aku membuka buku menu, lalu memilih salah satu menu andalan restoran ini. Setelah mencatat pesanan, pelayan itu pergi. Aku membuka tas, mengambil ponselku, mengecek notifikasi yang masuk. Berharap ada pesan dari Mas Rangga. Nihil, harapanku kosong karena tak ada pesan apapun dari Mas Rangga. Ku masukkan kembali ponselku ke dalam tas. Entah apa yang kuharapkan dari pernikahan ini. Seharusnya aku sudah tahu Mas Rangga tak pernah mengirim pesan padaku, meski itu sekedar berbasa-basi. Pikiranku mulai bercabang kembali. "Sia, apa kabar?" Terdengar suara seorang wanita menyapaku. Aku menoleh mencari asal suara. Tampak seorang wanita lengkap dengan pakaian kerjanya telah berdiri di dekatku. "Aku tak menyangka kita akan bertemu di sini," desis wanita itu. "Kau Eliza?" "Ah, maaf, Mbak Eliza," ralatku. Wanita berparas bule itu tersenyum padaku. Aku mempersilahkan ia duduk di depanku. "Duduk Mbak, sekalian pesan makanan ya. Temani aku makan di sini," pintaku. "Minum saja, aku masih kenyang," tolaknya halus. "Baiklah." "Kau sendiri? Mana Mas Rangga?" tanyanya sambil menoleh ke kanan dan kiri. "Aku datang sendiri ke sini. Mas Rangga mungkin masih di kantornya," ucapku, melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan yang menunjukkan pukul 17.30 sore. "Jam segini mungkin ia masih di jalan," terangku, sambil memanggil seorang pelayan untuk memesan segelas minuman untuk Eliza. Mantan kekasih suamiku ini masih memandangku. Aku juga tak menyangka jika bisa bertemu dengannya di sini.
"Bagaimana kabarmu, Zia?" Ia membuka percakapan di antara kami. "Alhamdulillah baik. Gak nyangka bisa ketemu dengan Mbak di sini," ungkapku. Ia tersenyum tipis. "Aku datang ke sini karena ada janji bertemu dengan seseorang, lalu gak sengaja melihatmu," jelasnya. Seorang pelayan datang membawakan pesananku. Tak berselang lama, datang kembali seorang pelayan membawa minuman yang kupesan untuk Eliza. "Minum dulu, Mbak," tawarku. "Iya, terima kasih," jawabnya. Ia mendekatkan gelas berisi minuman dingin itu, lalu menyesapnya hingga menyisakan sepertiga gelas saja. "Mbak, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tak perlu sungkan, katakan saja." "Sejak kapan Mbak dan Mas Rangga saling kenal?" Ia menatapku dengan raut wajah yang berkerut. Sedetik kemudian, ia membuang pandangannya ke arah lain. "Maaf Mbak, jika pertanyaanku membuat Mbak tidak nyaman." Ia memandangku kembali, lalu menarik poni di wajahnya ke belakang telinga. Wanita berkulit putih ini lalu tersenyum. "Tak apa, aku bisa mengerti. Mengapa kau bertanya?" tuturnya. "Aku mengenal Rangga sejak awal masuk SMA. Ia kakak kelasku dulu, 2 tingkat di atasku. Kami berteman karena sering bertemu di lapangan basket. Setelah lulus SMA, ku beranikan diri untuk menjalin hubungan asmara dengannya. Sayang, hubungan kami hanya bertahan kurang lebih 2 tahun saja. Sebenarnya, hubungan kami baik-baik saja. Tak ada masalah yang serius. Hingga Laura muncul. Wanita ular itu membuat hubungan asmara kami kandas," jelasnya. "Kandas? Kenapa?" tanyaku penasaran. "Jujur saja aku ingin tahu alasan perpisahan mereka. Laura membuat kami salah paham. Aku baru mengetahui jika tuduhanku ke Mas Rangga tidak benar setelah kami berpisah. Berulang kali aku minta maaf padanya. Sayang, suamimu itu tak mau menerima permintaan maafku ataupun mendengar penjelasanku." "Kenapa?" tanyaku lagi. "Karena yang ku tahu selama ini, Mas Rangga tipe pria yang cukup terbuka. Ia tak akan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Itu sudah kisah lama, Zia. Sudahlah, tak perlu kita bicarakan. Bukankah sekarang kalian sudah menikah? Tak baik mencari tahu masa lalu orang," terangnya. Aku hanya menanggapinya dengan tersenyum getir. "Maaf, Mbak." Belum sempat ia menjawab, ponselnya berbunyi. Tak lama, ia berdiri dari tempat duduknya, menyambut kedatangan orang yang ditunggunya. "Ah, itu dia. Sudah datang. Maaf ya Zia, saya tinggal dulu. Terima kasih minumannya," ujarnya lalu berdiri meninggalkanku. Aku menanggapinya dengan tersenyum sambil mengangguk pelan. Segera kuhabiskan makananku. Setelah membayar, ku putuskan untuk keluar dari mall ini. Ku telepon Pak Arsyad, memberitahu padanya jika aku sudah berada di parkiran depan mall. Tak lama, sopir keluargaku itu datang. Tanpa membuang waktu, aku segera masuk ke mobil. "Kita langsung pulang ke rumah saja, Pak," pintaku. Mobil yang dikemudikan Pak Arsyad perlahan-lahan mulai menjauhi mall ini. Aku memejamkan sejenak mataku. Ternyata banyak hal-hal yang tidak ku ketahui tentang laki-laki yang telah menghalalkanku itu. Bersambung.